welcome to POB Podcast of Biology. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Nadira Zahara Sabrina yang akan mengajak dan memandu bincang-bincang pada episode kita kali ini. Kira-kira teman-teman penasaran nggak apa yang bakalan kita bahas pada kali ini? Sebelum itu, aku mau memperkenalkan nih narasumber dan bintang tamu yang sangat luar biasa kali ini. Nah, yang pertama itu ada Bapak Profesor Dr. Anton Komaini, SSI MPD, yang merupakan Ketua LPPM UNP. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah, terima kasih Nadira. Alhamdulillah, sudah sarapan sebelumnya Bapak? Sudah. Sengaja sebelum datang ke POB ini. Terima kasih Bapak. Dan juga selanjutnya ada Bapak Dr. Syamsurizal MBiomed, merupakan Ketua Komite Etik Penelitian Universitas Negeri Padang. Nah, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya? Selanjutnya itu kita ada bintang tamu yang merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Itu ada Bapak Dr. Rino Rusdi, SPD NPD MM. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu ada Ibu Suci Fajrina MPD yang merupakan dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Departemen Biologi Universitas Negeri Padang. Ibu. Alhamdulillah sehat dia. Alhamdulillah. Baik, pada episode kita kali ini itu kita akan berbincang-bincang mengenai program kaji etik penelitian di bawah naungan Komite Etik Penelitian yang merupakan naungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan langsung kita bahas-bahas nih Bapak. Ya. Nah, yang pertama itu ada bagaimana sih Bapak kedudukan Komite Etik di LPPM sendiri, terkhususnya di UNP begitu? Jawab ya Pak Sam. Terima kasih Nadira. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua pemirsa POB ya, Podcast of Biology. Ini apresiasi yang besar dan luar biasa kita sampaikan kepada Departemen Biologi, Fakultas MIPA yang sudah memiliki media untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat positif ke masyarakat. Terima kasih Nadira. Pertama tadi yang disampaikan bagaimana kedudukan Komite Etik Penelitian di bawah LPPM untuk kepengurusan kaji etik di UNP dan masyarakat umum tentu saja tidak dibatasi. Jadi yang pertama di Universitas Negeri Padang kita mempunyai sebuah lembaga, ini dinamakan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat LPPM. Ya. Jadi LPPM ini adalah lembaga yang dibentuk oleh UNP untuk mengurus dua dharma perguruan tinggi. Jadi dosen ini memiliki 3 dharma perguruan tinggi atau tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Jadi LPPM membantu para dosen dan tenaga pengajar untuk dapat melakukan 2 dharma ini, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian Nadira, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di dalam pengelolaannya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini memiliki 4 pusat pelayanan. Yang pertama ada pusat penelitian, yang kedua ada pusat pengabdian masyarakat, yang ketiga ada pusat publikasi, inovasi dan HKI, yang keempat adalah pusat kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, ini mahasiswa nggak asing lagi dengan pusat yang keempat ya. Hampir semua mahasiswa, bukan hampir semua mahasiswa, semua mahasiswa wajib mengikuti yang pusat ke KKN ini. Jadi itu juga di bawah LPPM. Nah, kemudian kami teruskan tadi yang disampaikan oleh Nadira, kita hari ini akan membahas kaji etik. Nah, kaji etik penelitian. Nah, kedudukan kaji etik penelitian ini di UNP ini diurus oleh sebuah unit. Nah, unitnya dinamakan dengan Komite Etik Penelitian. Nah,
Komite Etik Penelitian ini di bawah koordinasi salah satu pusat yang ada di LPPM, yaitu Pusat Penelitian. Nah, jadi Pak Sam, Dr. Samsur Rizal MDiomed ini adalah Ketua Komite Etik Penelitian UMP, jadi di bawah koordinasi Pusat Penelitian LPPM UMP. Nah, seperti itu. Oh, berarti itu informasi yang dari Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak sebelum loncat nih Pak ke pembicaraan berikutnya, pasti itu ada sejarah-sejarahnya kan Pak, terbentuknya Komite Etik Penelitian ini. Nah, kira-kira sejarah dari Komite Etik Penelitian ini bagaimana ya? Jadi dasar pemikiran awal Komite Etik Penelitian ini sangat penting. Kaji etik penelitian ini sangat penting ya Pak Sam ya. Karena merupakan instrumen yang bisa menjamin keselamatan dari sampel atau responden. Jadi kita kan dalam penelitian itu nanti kita butuh sampel, kita butuh responden, baik itu orang, tumbuhan, atau hewan. Itu kita akan menemui hal-hal itu di lapangan. Nah, untuk memastikan bahwa proses riset atau penelitian itu kita lakukan itu berjalan dengan baik dan tidak merugikan sampel, maka harus ada instrumen pengukur. Nah, itulah ini yang dinamakan dengan kaji etik penelitian. Kaji etik penelitian itu tujuannya adalah untuk melindungi subjek atau responden dari penelitian. Nah, maka dari itu ketika program riset penelitian di UMP ini sudah berkembang dengan baik, maka kita sangat menyadari pentingnya kaji etik penelitian ini ada di Universitas Negeri Padang untuk memberikan jaminan. Nah, tapi nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Sam. Yang akan mengeluarkan itu nanti adalah dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita hanya manajemen ya, sekaligus penelaah, dan nanti yang akan mengeluarkan nomor registrasinya, sertifikatnya itu adalah dari Kementerian Kesehatan. Jadi pertanyaannya dari awal, kapan ini sejarahnya mulai menggeliat di UNP atau mulai timbul? Ini ketika UNP akan mengajukan apa ya Pak Sam ya? Fakultas Kedokteran 2018 awal, kita sudah melakukan beberapa diskusi serius untuk memang membuka Komite Etik Penelitian ini, dan akhirnya terbuka di 2019. Nah, waktu itu masih manual, kemudian kita menggunakan server yang masih tersambung ke kementerian. Memang di awal-awal kita memiliki banyak kendala karena memang server itu berat ya, karena kita terhubung dengan Kementerian Pusat seluruh Indonesia, sehingga di awal-awal itu kita memang belum familiar dengan beberapa peneliti untuk mengukur kaji etik, Komite Etik Penelitian mereka sendiri apakah sudah berjalan baik atau benar, karena kendala server ini. Nah, kemudian lambat laun kita benahi, kemudian kita perbaiki terus di segala sisi, dan alhamdulillah sampai saat ini Pak Sam ya, sampai saat ini kita sudah menggunakan server sendiri di bawah UNP. Jadi tidak ada lagi gangguan, para peneliti bebas untuk melakukan pengurusan kaji etiknya. Nah, itu kira-kira sejarah singkatnya. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya Bapak. Nah, tadi Bapak ada juga menyinggung tentang pentingnya yang di awal kan Bapak. Nah, poin-poin yang sangat-sangat penting juga yang menurut Bapak untuk mengurus dari etika penelitian, kaji etik penelitian ini bagaimana? Ya, jadi pertama, pengurusan Komite Etik Penelitian ini mungkin lebih teknis, nanti Pak Sam. Ini adalah memastikan ada beberapa instrumen yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Pertanyaan instrumen itu seputar dari jaminan tentang pelaksanaan penelitian terhadap sampel. Nah, jadi benar-benar melalui instrumen itu Kementerian Kesehatan ini menjamin betul tidak akan ada kerugian yang akan diderita oleh responden. Nah, jadi nanti apa yang akan kita isikan ke dalam instrumen itu adalah proposal penelitian yang akan kita jalankan. Nah, jadi kita tidak boleh pula mengada-ada penelitian kita, rule-nya seperti ini, nanti supaya dapat sertifikat saja kita jelaskan seperti ini, nggak boleh. Jadi apa yang akan kita laksanakan sesuai dengan rule penelitian yang akan kita laksanakan, itulah yang akan kita isi ke dalam instrumen tersebut.
Nanti setelah instrumen itu diisi secara lengkap, banyak itu berapa pertanyaan itu Pak Sam? Iya, ada sekitar 70. Nah, 70. Nanti Nadira sudah ini tanya Pak Sam, ada 70 daftar pertanyaan harus diisi. Memang kalau nggak sabar-sabar banyak yang ngeluh karena kita harus duduk minimal setengah jam di depan layar itu untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail yang tujuannya adalah menjamin keselamatan dari responden itu. Nah, itu. Jadi setelah keluar itu, setelah kita isi itu, nanti ada tim telaah WNP di bawah kepemimpinan Pak Sam. Nanti Pak Sam akan cerita itu berapa telaah kita itu, Pak Sam lebih tahu berapa kondisi sana. Itu akan ditelaah. Nah, nanti kalau lulus telaah, baru nanti kita kirim ke kementerian, baru nanti akan keluar sertifikat. Sertifikat inilah yang menjadi tanda bukti bahwa penelitian kita sudah dijamin. Nah, kalau tidak keluarnya sama kita nggak punya SIM, kita udah pandai nih, tapi nggak punya SIM, nggak bisa ada pengakuan. Nah, seperti itu. Nanti Nadira tanya banyak nih sama Pak. Baik Bapak. Oke, untuk membantu penelitian juga kan Pak, secara di biologi juga banyak menggunakan sampel-sampel dan responden seperti kayak hewan, tumbuhan. Wajib itu, wajib. Nah, karena memang kita tidak tahu proses dalam riset nanti apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita sudah mempunyai jaminan, itu jaminan inilah yang akan menjadi pelindung bagi sampel dan juga kita sebagai peneliti. Nah, itu penting itu. Nah, itu informasi yang disampaikan dari Bapak dan ngomong-ngomong nih Pak, tadi Bapak udah ngasih informasi tentang sejarahnya juga dan pentingnya juga mengurus kaji etik penelitian. Nah, Dira mau tahu Pak, siapa saja sih yang sudah daftar dalam kaji etik penelitian ini? Jadi berdasarkan data konkretnya nanti Pak Sam yang jelaskan, tapi sudah banyak, hampir semua mahasiswa yang menggunakan sampel manusia dan juga dosen terkait sampel manusia dan hewan ini sudah banyak. Kayaknya Pak Rino dan Ibu Suci ini pernah juga akan mengusulkan karena beliau banyak tanya ini hari ini. Karena Pak Rino ini dan Bu Suci ini pemenang hibah penelitian juga, jadi Ibu dosen ini akan mengajukan penelitian. Jadi rata-rata sekarang sudah mulai melek, terutama dosen bahwa pentingnya kaji etik ini. Nah, selain juga menjaga Pak Sam menjaga keselamatan responden atau sampel, ternyata kaji etik ini menjadi persyaratan khusus juga di beberapa bidang. Pertama, misalnya untuk menerbitkan hasil riset kita itu ke artikel jurnal. Jadi ada beberapa penerbit jurnal yang mengharuskan ketika penelitian kita ini berhubungan sampelnya dengan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, ataupun sampel bentuk lainnya, mereka meminta ada tidak sertifikat kaji etik. Nah, itu serta-merta seperti itu akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, dosen harus menyiapkan hal itu. Kalau tidak bisa mempublikasikannya di artikel tersebut, di jurnal tersebut. Nah, yang kedua, sekarang kan dosen itu kan ada kenaikan jabatan fungsional dan pangkat. Nah, dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional dan pangkat itu kan kita dosen-dosen ini ribet ini, banyak sekali yang kita siapkan semua syarat. Nah, setelah kita kirim, ada bahan kita itu akan diperiksa oleh tim penilai angka kredit atau tim penilai jabatan fungsional. Nah, ada kalanya tim penilai angka kredit itu ketika menilai bahan kita itu, terutama di jurnal, dia juga bertanya tentang etika atau kaji etik ini. Jadi banyak kasus itu Pak Sam boleh cerita nanti, sudah banyak karena Pak Sam sendiri tahu datanya, banyak yang akhirnya dosen itu sangat menyesal ketika tidak mengurus di awal tentang etika keliran ini, kaji etika. Berarti seberpengaruh itu ya Bapak? Dan sewajib itu untuk mengurus etika kaji etik dari penelitian, apalagi yang sampelnya itu berhubungan ke arah responden dan sampel-sampel yang seperti manusia hewan dan tumbuhan. Karena kita tidak tahu kan, Nadira, misalnya kita anggap ini aman-aman saja lah, kita sederhananya saja kita hanya menyebarkan angket misalnya, angket ke responden. Kita pikir kan nggak ada risiko ya. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya baca angket itu orang pusing misalnya.
Iya. Orang pusing, pingsan terus meninggal, Iya. kan? Bisa. Iya. Bisa kan, Pak Sam? Benar. Nah, itu Ada artinya. ada satu kasus Pak Iya. Anton. Kasus hanya mewawancarai aja. Jadi Iya. orang misalnya karena kasus pemerkosaan. Iya. Ya. Nah, orang yang kena kasus pemerkosaan itu dia akan berusaha untuk melupakan. Iya, Ya. betul. So, semakin diingat dia semakin trauma lagi. Iya. Nah, ketika kita tanya dia tentang bagaimana proses pemerkosaannya, justru dia tambah sakit lagi jiwanya. Ya. Iya, tambah sakit lagi. Jadi, oh kenapa kok hanya tanya-tanya aja harus kaji etik pula? Begitu contohnya. Jadi jangankan itu, bagi-bagi uang aja kepada masyarakat sebenarnya kita perlu kaji etik. Jadi kan dampak dari demikian itu kan membuat masyarakat kita dalam tanda petik menjadi tidak positif gitu. Cukuplah minta-minta aja, tidak perlu berusaha misalnya gitu. Iya. Nah inilah pentingnya kaji etik. Gitu Nadira ya. Dan juga Bapak, itu kan kita tadi cerita tentang ruang lingkup di universitas dan perguruan tinggi. Nah, kira-kira Bapak, kaji etik penelitian ini apakah bisa mahasiswa SMA, SMP yang sedang penelitian ke arah-arah respondennya yang ibaratnya bisa manusia seperti itu, Bapak, apakah bisa, Bapak? Ya. Baiknya Pak Sam ya. Saya bisa jawab tapi Pak Sam. Iya. Bagian Ya, Pak ya. Syam. Ya. Begitu. Sudah ada Nadira dari SMP ICBS Pekumbu, anak SMP loh. Ya. Karena mereka mau lomba penelitian dari SMA juga sudah ada, kemudian juga ICBS, dan dari anak SMA 1 Padang, kebetulan anak dosen kita itu mau lomba penelitian juga. Jadi teman-teman semuanya dan Bapak Ibu dosen, kriteria proposal penelitian saja untuk anak SMA itu dewan jurinya sudah mempersyaratkan adanya kaji etik. Iya, anak SMA loh gitu kan. Malah tadi yang dari Pekumbu ada SMP. Jadi ketika mereka ikut lomba, jadi persyaratannya sudah lulus kaji etik. Padahal mereka itu hanya menggunakan hewan coba. Ya. Jadi memang begitu pentingnya saat ini kita mulai melek dengan persoalan etik ini. Demikian Nadira ya. Nah, sepertinya Pak Rino sama Bu Suci sudah Agak sabar mau ya. sudah nggak sabar Mau tanya ya? Iya, mau tanya. mau nanya-nanya. Iya. Kita persilakan kepada Bapak atau Ibu dulu. Mungkin Pak Anton mau izin barangkali. Oh, Iya. ya. Kalau saya boleh izin, artinya Nadira, Iya, secara kedudukan saya sudah jelaskan pentingnya Komite Etik Penelitian ini, dan alhamdulillah UNP sudah punya unit untuk mengurus itu, dan ini diperuntukkan seluas-luasnya untuk sivitas akademik KW dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat umum. Nah, jadi tidak untuk UNP saja. Untuk mahasiswa kita gratis. Nah, Mahasiswa gratis. Ya. untuk mahasiswa gratis, tapi S1. untuk Bapak S1 aja. S1 ya, S1 ya. Tiga enggak? S2 sih kawan. Karena memang dalam menelaah protokol itu kita membayar ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk Bu Suci, Pak Rino mau urus nanti 300.000. Iya, 300.000. Nah, gitu. Jadi itu kedudukannya di LPPM. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut, karena Pak Sam juga bagian dari LPPM dan memang fokus mengurus tentang teknis pelaksanaan kaji etik, etika clearance. Nah, nanti saya mohon izin dulu, nanti Pak Rino, Bu Suci dan Pak Nadira bisa tanya-tanya lebih lanjut ke Pak Sam. Tujuannya kami memang melalui podcast POB ini, POB bisa menyeluruhkan secara luas, terutama di biologi ya. Nah, ini bisa semua riset-riset dilakukan di biologi dan seluruhnya secara umum bisa melalui kaji etik UNP. Nah, itu sebagai penutup. Terima kasih. Saya mohon izin Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari banyaknya spill yang dijelaskan oleh Bapak Profesor Anton tadi, dan juga sedikit spill dari Bapak Dr. Syamsurizal, mungkin banyak pertanyaan yang tersimpan dan yang mau diajukan oleh Bapak Ibu kita. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan nih kepada Bapak Syam. Oke. Bapak dulu atau Ibu Suci? Bapak dulu. Duluan Bu Suci. Enggak mau. Tahu ada raja ya. Ini Nadira, penjelasan dari Prof. Anton dan juga sedikit penjelasan dari Pak Dr. Syamsurizal.
itu sudah saya pikir sudah memberikan informasi yang cukup komprehensif. Saya termasuk salah satu yang bersemangat menguji ini, mungkin karena itu mungkin pas muda saya karena saya sering bertanya, kemudian juga ada progresnya. Jadi memang mengurus kaji etik itu ketika saya buka webnya itu, mendaftar ke kode etik di pusat, kemudian baru ke etik UNP, kemudian login dengan username password sudah diberikan, harus dengan kesabaran. Setelah dapat kita password, bisa masuk kita ke dengan akun yang kita punya. Pekerjaan kita belum selesai, itu baru awal pekerjaan itu. Iya, Nah, silakan diisi data-datanya dari A sampai Z. Dan setelah saya isi semuanya, alhamdulillah, kemudian saya kirim pengajuannya, dia tanya ada revisi. Rupanya ini ada bagian yang belum terupload, surat pernyataannya saya kirim kembali, dan alhamdulillah sudah saya ajukan kemarin itu di tanggal 3 bulan 6. Nah, kata Pak Sam 30 hari, sekarang sudah tanggal 37, saya tunggu, mudah-mudahan hari ini ataupun besok sudah keluar kajian. Dengan berapa penelitian itu Bapak? Baru satu penelitian. Alhamdulillah saya tahun ini ada lulus 7 penelitian. Nah, jadi ini memang kewajiban kita sebagai peneliti. Cuma pertanyaan saya kepada Pak Sam sebagai ketua kajian etik, banyak pertanyaan dan diskusi di antara kawan-kawan dosen ini. Apakah kajian etik ini hanya terfokus atau bagi kajian ilmu di bidang IPA saja? Karena awal perkembangannya di kedokteran, Pak. Iya. Sementara kawan-kawan dari pendidikan itu kan cuma sekedar hanya ngisi angket saja. Kawan dari sosial, dari pendidikan. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada kawan itu, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak Dr. Rino Rusdi ya. Kaji etik atau proses ethical clearance ini bagi kita lembaga pendidikan memang sesuatu hal yang masih agak baru. Ya. Kawan-kawan kita di farmasi dan kedokteran ini memang udah lama, ya udah lama karena memang kawan-kawan farmasi kedokteran itu banyak melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya. Nah, jadi pada hakikatnya ethical clearance ini adalah melindungi subjek penelitian kita, ya, melindungi mereka. Maka pada tahap awal di kedokteran ya dan farmasi itu adalah melindungi manusia. Nah, melindungi manusia. Namun ini berkembang ya, melebar ke kita kenapa kita di UNP katakanlah berbasis LPTK, penelitian PBM kita tuh menggunakan mahasiswa atau siswa SMA SD sebagai subjek penelitian kita. Betul. Nah, maka dalam hal ini karena kita melibatkan manusia, tumbuhan ataupun hewan, maka kita terkena kewajiban untuk melakukan proses kaji etik. Ya, itu dia. Dan memang hari ini sudah banyak ya pihak jurnal, tim Credit Point yang meminta itu Pak Rino. Ya, demikian Pak Rino. Ya. Oke, berarti sudah terjawab ke kegunaan saya dan bagaimana saya menjelaskan kepada teman-teman yang mengatakan ini kan hanya farmasi di kedokteran, Pak. Jadi semua kita adalah kewajiban. Jadi kelihatan kalau tidak kita urus, ya otomatis yang mau naik pangkat akan terkenal, yang mau publikasi artikel publikasi akan terkenal. Jadi konsekuensinya berat kawan-kawan Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalani dan mendaftarkan proposal kita ke kaji etik ini. Tapi Pak, kalau memang dari kaji etik nggak lolos Pak, nah ini kan artinya adalah banyak yang direvisi. Otomatis proposal kita direvisi juga loh Pak. Iya. Nah, gimana coba? Sementara proposal kita udah lolos nih Pak. Iya. Nah, gimana coba? Iya. Dari proses ethical clearance ini ya, itu istilahnya memang tidak ada lolos tidak lolosnya Pak Rino, tidak ada gitu kan. Jadi kita dari komite etik tim penelaah itu memberikan nasihat sebenarnya kepada peneliti. Ya, misalnya nasihat yang paling sederhana saja ketika kita di bidang pendidikan melibatkan mahasiswa kita sebagai subjek penelitian kita, atau kita melibatkan murid sekolah menengah sebagai subjek kita melakukan penelitian implementasi model pembelajaran seperti yang Bu Suci lakukan dulu ketika bikin disertasi. Nah, sederhana saja, apakah kita memberitahu kepada mereka ya bahwasanya kita melibatkan mereka di dalam penelitian kita.
ini kan suatu tidak etis rasanya ya kalau kita melakukan penelitian lalu kita tidak menginformasikan kepada mereka. Nah, kalau di bidang kesehatan perlakuan itu bisa berisiko. Nah, makanya di kesehatan itu tuh memang harga mati. Tapi kalau kita di bidang pendidikan, nah ini kan tidak begitu berat efeknya. Makanya baru terakhir-terakhir inilah baru riset-riset pendidikan pun diminta karena memang tuntutan Bapak Ibu pemirsa podcast kita ya biologi POB, kaji etik ini sesungguhnya tidak keinginan dari kita UNP, jadi ini adalah amanat dari WHO sama kementerian. Jadi persoalan kaji etik ini adalah sesuai dengan edaran WHO. Jadi bukan hanya kita Indonesia, tapi adalah ini dunia, Pak. Iya, dunia. Karena dulu sekitar tahun ada namanya kasus Tuskegee, Pak Rino, pada sekitar di Amerika tahun 70-an, ya. Jadi para dokter melakukan penelitian terhadap penderita sifilis, Nadira, sengaja tidak diobati penderita sifilis ini di Tuskegee itu. Jadi para peneliti ini ingin tahu nih, kalau nggak diobati sifilis ini gimana hasilnya? Ya wajarlah sebagai rasa ingin tahu. Tapi itu tuh kan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, masa dibiarin aja orang sakit gitu kan? Meskipun ini adalah alasan untuk ilmu pengetahuan. Maka ketika itu dunia heboh sampai Presiden Amerika meminta maaf kepada dunia atas kasus Tuskegee. Jadi sejak itulah kaji etik ini semakin menjadi perhatian oleh WHO. Jadi ini memang persoalan dunia. Dan sesungguhnya banyak lagi kasus-kasus di dunia, apalagi ketika zaman perang dunia dulu, Bapak Ibu, tentara Nazi memberikan racun di sumber air gitu kan. Nah, inilah kasus-kasus kemanusiaan. Jadi inilah intinya kaji etik ini adalah untuk melindungi manusia, hewan atau tumbuhan sebagai subjek penelitian. Dan ini memang program internasional begitu Pak. Terima kasih Pak Pasang. Baik, terima kasih kepada Bapak ini juga. Mungkin nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan lebih lagi ya Pak. Kalau seandainya nanti pertanyaan dari Bu Suci sudah terjawab sama Bapak. Nah, mungkin selanjutnya ada Ibu kita. Boleh Ibu? Terima kasih Nadira. Jadi begini Pak, kalau Pak Rino tadi sudah berpengalaman mengurus kaji etik gitu ya Pak ya. Nah, saya mungkin di sini mewakili dosen muda ini Pak yang belum terlalu kenal dan paham tentang kaji etik gitu Pak. Pertanyaan saya nih Pak, sebenarnya kaji etik itu walaupun sudah dijelaskan oleh Pak tadi, kaji etik itu apa dan sejarahnya itu bagaimana gitu? Jadi memang kalau kita lihat ya Bu Suci dari konteks internasional, nah itulah sejarah awalnya satu di antara banyak kasus-kasus di dunia, kasus di Tuskegee itu kasus sifilis yang tidak sengaja tidak diobati gitu kan. Padahal zaman itu antibiotik sudah ditemukan ya sudah banyak. Tapi kan memang keinginan para peneliti di zaman itu ingin mengetahui sebenarnya apa saja sih akibatnya gitu kan. Nah, meskipun alasan itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan, tapi itu memang tetap bertentangan dengan hak asasi. Jadi menjadi masalah internasional. Jadi kalau kita lihat prinsip dari kaji etik ini memang melindungi subjek penelitian ini. Jadi kita dari komite etik menamakan yang kita gunakan dalam penelitian ini sebagai subjek penelitian ya. Karena mereka adalah pahlawan kita ini Bu Suci sebagai peneliti. Tanpa subjek, kalau kita mungkin bahasa risetnya adalah sampel, tanpa sampel kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada lagi riset kita. Nah jadi mereka ini sebenarnya adalah, makanya kita dari kaji etik menamakan beliau ini adalah subjek penelitian. Mereka tuh pahlawan kita di dalam mengumpulin data. Makanya etislah kiranya kita tuh melindungi mereka gitu, melindungi mereka. Dan sebagai tambahan Bu Suci kan kaji etik ini memang sudah sangat
berkembang ya, kalau di Fakultas Kedokteran Manusia dan Hewan, kemudian di dunia farmasi. Itu barangkali Bu Suci. Terima kasih ya. Pak. Jadi muncul pertanyaan nih Pak. Kebetulan kan kami dari Departemen Biologi, banyak Bapak Ibu dosen yang subjek penelitiannya memang hewan gitu ya Pak ya. Nah, kami butuh penjelasan bagaimana sebenarnya kaji etik pada hewan ini Pak. Iya. Menarik ya Bu Suci ya. Maka kadang-kadang kita di lapangan sering juga bicara nih bagaimana peri kehewanannya ini gitu kan ya. Dipadankan dengan peri kemanusiaan. Iya. Ada juga yang seru-seru peri kebinatangannya gimana ini? Iya. Nah sebenarnya dari sudut etik sebenarnya kita punya terminologi yang tepat untuk hewan namanya animal welfare. Nah jadi bagaimana kepedulian kita kepada hewan. Nah kalau untuk mengurus kaji etik untuk hewan Bu Suci dan Nadira itu prosesnya manual. Iya, jadi kita tidak perlu ngisi sistem informatika KEP ya. Karena yang di aplikasi itu khusus memang untuk manusia karena sistemnya terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta. Nah, jadi Bapak Ibu maupun mahasiswa yang mengurus kaji etik untuk hewan dan tumbuhan itu nanti prosesnya manual. Nah nanti kita akan ada manual pembuatan protokol-protokolnya nanti akan bisa kita informasikan. Jadi tidak perlu mengisi ke aplikasi. Iya, jadi manual gitu. Iya manual. Sebab tidak cocok pertanyaannya Bu Suci kalau yang KEPK yang dari Kemenkes, iya Pak Rino nggak cocok gitu kan. Nah, makanya kita lakukan penalaran secara manual. Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi Iya. Animal welfare. Iya, animal ya, welfare. ada animal rights ya Pak ya. Iya, welfare. welfare. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak, bisa tidak Pak mengurus kaji etik hewan ini di UMP Pak? Iya. Alhamdulillah udah bisa Bu Suci. Iya. Jadi logikanya manusia aja udah bisa, kita kenapa hewan nggak bisa gitu. Jadi hewan, tumbuhan itu sudah bisa kita urus di kaji Komite Etik Penelitian LPPN UNP Bu Suci. Untuk biayanya gimana Pak? Nah iya, masalah biaya ya. Iya. Untuk mahasiswa gratis, mahasiswa satu gratis. Jadi mahasiswa S1 UNP. Nanti kemarin ini ada juga pertanyaan Pak Rino. Karena dalam manual kita bikin mahasiswa satu gratis, tapi mahasiswa dari luar UNP, gitu kan. Jadi kita juga sih yang belum lengkap membuat pengumuman. Jadi mahasiswa S1 UNP itu gratis. Kenapa? Karena sudah terintegrasi dengan UKT. Nah kalau mahasiswa luar itu UKT-nya di kampus mereka pula, mungkin pula UNP yang nanggung, gitu kan. Nah, itu saja persoalannya. Jadi anak mahasiswa S1 gratis, S2, S3 tidak, dosen juga tidak. Sekarang itu kita menetapkan biaya pengurusan komite etik itu adalah 300.000 per penelitian, ya per penelitian. Nah gitu Bu Suci dan Nadira. Ya. Dan informasi dari Bapak itu sangat alhamdulillah sekali buat kami yang dari biologi begitu Bapak. Dan buat teman-teman itu mengurus sertifikat dari kaji etik penelitian itu sangat penting dan kebetulan untuk di UMP sendiri ya Bapak itu digratiskan di S1 begitu ya Bapak. Iya. Nah selanjutnya itu mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Rina nih. Walaupun podcast ini adalah biologi, artinya disampaikan secara umum melalui media sosial, tentunya mahasiswa UNP juga harus tergerak hatinya untuk menyusun kaji etiknya. Nah, bagi mahasiswa yang sudah tahu informasi ini, silakan sebarkan kepada teman-teman yang lain karena manfaatnya banyak. Apalagi nanti persyaratan publikasi. Sekarang kan mahasiswa walaupun S1 sudah diminta persyaratan publikasi, S2 juga, S3 juga, dosen juga diminta persyaratannya itu. Cuma satu permintaan saya Pak, bisa nggak Pak SOP-nya agak sedikit dipercepat Pak? Iya. Iya, jangan 30 hari ya. Nggak sabar juga menunggu ya. Saya pasang hampir setiap hari saya buka kayak gitu Pak. Apa yang progresi apa? Belum ada yang kosong masih. Menarik sebenarnya Pak. Iya. Oh iya, terima kasih Pak Rino. Memang semakin cepat semakin baik ya Pak Rino. Jadi para pemirsa POB ya,
proses menelaah protokol ini kita ada namanya penelaah, Dera. Jadi satu proposal penelitian di kami namanya adalah protokol penelitian. Itu protokol penelitian adalah proposal yang disesuaikan dengan template kami komite etik. Nah, satu protokol itu kalau dulu ketika awal-awalnya itu dibahas oleh 5 penelaah, 5 orang. Ya. Kalau sekarang sudah dikurangi oleh Kemenkes menjadi 3 orang. Itu adalah dalam rangka mengadopsi niat Pak Rino itu mempercepat itu. Ya, karena begini, karena ini by system, kalau memang belum lengkap tidak bisa proses selanjutnya diteruskan. Jadi dengan 3 itu sudah semakin cepat. Nah, jadi salah satu yang dilakukan adalah dengan mengurangi penelaahnya. Kemudian penelaahnya ini adalah berasal dari dosen yang sudah memiliki sertifikat pula, Nadira. Jadi seperti ada sertifikat kompetensi pula yang diterbitkan oleh KEPKN namanya Pak Rino, Komite Etik Penelitian Kesehatan Nasional dari Kemenkes. Hari ini ketua KEPKN itu adalah Profesor Pratiwi Sudarmono. Kalau pemirsa masih ingat, beliau adalah satu-satunya calon astronot dari Indonesia zaman itu. Tapi nggak jadi berangkat karena sesuatu mungkin alasan kesehatan. Beliau adalah dosen FKUI bidang mikrobiologi. Ya, itu baru calon astronot baru dari Indonesia. Tapi mungkin dengan biaya atau barangkali dan sebagainya beliau nggak jadi astronot. Nah, sekarang tuh ketua KEPKN Pusat itu adalah dari UI, Ibu Pratiwi Sudarmono. Nah, jadi pada prinsipnya memang kita tim KEPK, KEP memang berusaha dari waktu ke waktu Pak Rino memang mempercepat SOP. Dan SOP itu memang kami adopsi pula dari SOP dari kementerian gitu Pak. Jadi memang begitu. Tapi sesungguhnya inilah sebenarnya PR kita di Komite Etik Penelitian itu memang bagaimana lebih cepat. Itu kan sebenarnya maksimal. Namun dengan berbagai hal gitu kan masih ada juga memang dari kami ada keterlambatan juga. Ya kadang-kadang kan begini, seperti Pak Rino sampaikan tadi, ketika submit ke sistem ada bagian yang kurang, surat pengantarnya kurang. Nah nanti tentu dilengkapi lagi. Kadang-kadang ini yang jadi masalah. Kadang-kadang masuk dia kepada antrian siklus kedua. Siklus kedua Nadira. Seperti Pak Rino bilang tadi di satu lembaga mengurus komite etik itu bisa sampai 3 bulan gitu kan. Jadi memang pas ibarat nih kita macet ini kan kita pas di kepalanya macet datang gitu. Orang baru lepas kita datang. Nah akhirnya kita bisa macet 3 jam ke Solo gitu kan. Nah, tapi kalau orang lagi untung pas dapat ekornya udah sebentar aja masuk gitu kan. Jadi karena ini memang prosesnya bersiklus-siklus gitu Pak Rino. Jadi ini memang yang merupakan ya salah satu faktor. Namun begini para pemirsa podcast POB ya, ketika proposal penelitian kita sudah diterima, sudah ada katakan kalau dari UNP sudah diumumkan atau dari RPN sudah diumumkan, sebenarnya sejak itu udah bisa kita mengurus KJET. Begitu juga dengan mahasiswa, ketika sudah seminar proposal itu udah bisa mengurus KJET. Jadi akhirnya waktu bisa kita abaikan kalau kita memang mengurusnya menjadi lebih baik. Nah makanya mudah-mudahan dalam waktu dekat tim podcast bisa bantu tim komite etik membuatkan video manual mengisi SIM EPK ini, karena yang manualnya PDF udah ada. Nah tapi mungkin gitu Nadira, banyak juga yang suka dengan menonton. Nah makanya mudah-mudahan ide kita yang kedua ini dalam waktu tidak terlalu lama bisa kita wujudkan. Mungkin itu Pak Rino. Ya cukup. Nah selanjutnya itu kita selang-seling juga ya Bapak. Pertanyaannya ada lagi dari Ibu Suci. Pada Ibu itu Pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi tadi Bapak mengatakan ngurus kaji etik ini setelah proposal kita jadi, sebelum penelitian dilaksanakan gitu ya Pak ya. Nah tadi kata Pak Rino kan prosesnya lama, kata Bapak bisa sampai 3 bulan. Nah prosedurnya baiknya seperti apa Pak? Menunggu dulu hasilnya
atau sambil menunggu boleh kita melaksanakan penelitiannya? Oh iya. Iya. Nah, inilah satu hal yang prinsip ini Bu Suci. Kalau dari etiknya, memang penelitian belum bisa kita laksanakan. Iya. Oleh sebab itu, para pemirsa POB, penonton semuanya, kaji etik ini atau ethical clearance ini harus kita urus sebelum penelitian kita laksanakan. Nah, makanya ketika para pemirsa sudah disampaikan oleh misalnya LP2M, DRTPM, penelitiannya diterima, segera saja untuk mengurus, ya langsung untuk mengurus. Nah, saya juga sarankan kepada peneliti-peneliti senior gitu kan, berdayakan saja tim peneliti-peneliti mudanya, karena kadang-kadang kita yang udah parubaya ini tidak begitu melek lagi dengan sistem informasi seperti itu. Nah, berdayakan anak-anak kita mahasiswa S1 bimbingan kita, mereka kita dampingi, mereka sedang mengisi, nah mereka insya Allah bisa lebih cepat. Jadi kalaupun bisa kita berdayakan mahasiswa-mahasiswa bimbingan kita atau tim peneliti kita yang muda-muda gitu. Sebab anak-anak muda, tim-tim dosen muda itu bekerja dengan ICT ini jauh lebih terampil daripada kita-kita ini. Jadi itu salah satu saran saya. Dan memang isian dari aplikasi ini memang banyak sekali, terhitung banyak sekali. Nah, jadi oleh sebab itu mungkin itulah yang bisa. Jadi itu aja antisipasinya Bu Suci. Kalau mahasiswa ketika sudah seminar proposal langsung saja diurus, ya langsung saja diurus. Nah, Terima gitu, kasih ya. Pak. Mungkin ini mewakili pertanyaan dari mahasiswa juga Pak. Kalau mahasiswa ingin mengurus kaji etik, nah apa prosesnya Pak? Kemana, ke laman apa atau aplikasi apa yang dituju gitu? Ya. Terima kasih Bu Suci. Di web UNP di bagian di jendela LPPM atau LP2M pada subnya itu ada menu komite etik penelitian. Jadi bisa login ke situ para pemirsa, dan di situ juga sudah disampaikan beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, kalau seandainya yang ada berkesempatan itu bisa datang ke LP2M, nah, itu bisa menemui Bu Nova karena kesekretariatan komite etik ini ada di LP2M. Nah, kesekretariatnya Bu Nova. Jadi bisa juga, kemudian juga bisa mungkin sekadar berdiskusi dengan saya karena saya ada di jurusan biologi ini Pak. Jadi bisa saja dengan saya, dan nanti secara umum Bu Suci, tim penelaah komite etik ini pada prinsipnya hampir-hampir ada di setiap fakultas. Nah, jadi kita bisa berdiskusi juga dengan kawan-kawan kita, atau sebenarnya kawan kita yang sudah pernah mengurus kaji etik itu dia pasti mengerti sekali dengan itu. Jadi bisa juga kita gunakan. Nah, kita terima kasih Bu Suci dan Nadira. Mungkin nanti linknya bisa dicantumkan di description. Iya, Buat mempermudah mengklik, tinggal klik aja habis nonton video ini ya Bapak. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih Bapak. Ini dari diri pribadi gitu. Iya. Nanti seandainya apakah aksesnya itu bisa di jam-jam bebas gitu Pak? Ada kayak nanti di Senin sampai Jumat bukanya, Sabtu Minggu itu nggak bisa gitu, atau bagaimana? Oh iya, benar Nadira. Waktunya. Iya, mengakses di aplikasi ya. Kalau mengakses di aplikasi itu 24 jam. Oh, 24 iya, jam. sistem terbuka terus gitu kan ya. Bebas 24 jam. Kayak Alfamart ya. Iya. 24 jam. Iya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Pak Rino. Cukup. Ibu, baik, itu tadi bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber dan bintang tamu kita yang luar biasa mengenai kaji etik atau ethical clearance terhadap penelitian yang nantinya bakalan kita jalankan. Nah, jadi fun fact-nya juga, satu penelitian itu satu kaji etik atau ethical clearance dari penelitian kita. Nah, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak telah hadir dan telah dapat meluangkan waktunya Bapak Ibu. Mungkin untuk podcast selanjutnya boleh ya Pak diundang lagi.
sekiranya mungkin itu dari saya sebagai host hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.